Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ila khairi rasulillahi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat assalam semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masih Allah berikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini dengan kesehatan, kecukupan, dan juga dengan ibadah yang penuh dengan kebaikan. Tentunya ibadah di bulan Ramadan ini menjadi sesuatu yang begitu ditunggu-tunggu, begitu dinantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, baik itu muslim maupun muslimah tentunya. Semua orang berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kuantitas juga kualitas dari ibadahnya. Karena kita tahu begitu banyak keagungan, begitu banyak fadilah, begitu banyak keberkahan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan ini. Hingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya kita memanen. Setelah kita melalui bulan Rajab, bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan ini selayaknya kita memanen begitu banyak pahala yang berlimpah karena Allah melipat gandakan berbagai macam pahala ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tak luput pula bagi seluruh muslimah yang ada dimanapun mereka berada, tentunya para muslimah pun ingin ikut serta meriahkan ya bulan Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah kepada seluruh kaum Hawa untuk mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Tiga hal ini adalah fitrah yang Allah lekatkan kepada seluruh kaum perempuan. Dan tentunya dari tiga hal ini juga terdapat hal-hal yang mengikuti, yang melekat dari tiga hal ini. Ya, diantaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahim untuk mengandung kepada kaum muslimah, sehingga setiap bulannya secara fitrah, secara normal, muslimah pasti akan mengalami masa-masa haid. Setelah itu setelah mengandung melahirkan, tentunya setelah melahirkan perempuan muslimah pun akan mengalami masa-masa nifas. Setelah itu pun masih harus menyusui selama kurang lebih 2 tahun menurut apa yang sudah diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Hamil atau mengandung, menyusui juga menjadi sesuatu yang tentunya kurang lebih sedikit menghambat ibadah para kaum muslimah di bulan Ramadan. Sebagai seorang ibu tentunya banyak sekali kekhawatiran yang dirasakan ketika mengandung dan juga menyusui, apalagi di bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya di bulan Ramadan ibadah yang paling utama adalah puasa, sedangkan pengertian puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar atau matahari hingga tenggelamnya matahari. Hampir di Indonesia kurang lebih 10-12 jam. Dan salah satu yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Sebagai seorang ibu yang sedang mengandung, yang sedang menyusui, tentunya khawatir bagaimana asupan nutrisi dari janin yang ia kandung atau ia sendiri, bagaimana kualitas dari ASI untuk anaknya selama bulan Ramadan ini. Karena hampir 12 jam sang ibu tidak mendapatkan makanan ataupun minuman. Dan karena ini tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui problematika ini. Maka para kaum ulama sejak zaman dahulu sudah merumuskan seperti apa hukum yang melekat untuk ibadah puasa ini kepada ibu yang sedang hamil dan juga menyusui. Seluruh ulama sepakat bahwa ibu yang sedang mengandung dan juga yang sedang menyusui diperbolehkan untuk iftar atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan konsekuensinya tentunya. Dalam hal ini
antara fikih 4 madhab memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada seperti madhab Maliki. Madhab Maliki mengatakan jika sang ibu khawatir terhadap anaknya yang sedang dikandungnya, maka sang ibu wajib qodho saja di hari yang lain tanpa perlu fidyah. Namun bagi ibu yang menyusui menurut madhab Maliki, ia harus membayar qodho di hari yang lain, qodho puasanya dan dengan membayar fidyah. Berbeda lagi dengan madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan jika sang ibu khawatir terhadap dirinya dan juga sang janin yang dikandungnya, apalagi khawatir terhadap anak yang sedang disusuinya, maka sang ibu boleh meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, namun harus diqodho di hari yang lain. Kemudian mazhab Hambali mengatakan jika sang ibu khawatir terhadap diri dan janinnya, maka ia wajib qodho saja tanpa perlu membayar fidyah. Namun, jika ia khawatir terhadap anaknya saja, jika ia khawatir kekurangan nutrisi ataupun yang lain, maka sang ibu wajib qodho dan juga fidyah di hari yang lain. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan jika sang ibu khawatir terhadap dirinya dan juga anaknya, maka sang ibu wajib qodho saja. Namun jika ia khawatir terhadap anaknya, maka ia wajib membayar qodho dan juga fidyah. Begitu juga dengan Imam Al-Auza'i dan juga Az-Zuhri, bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui boleh untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan, namun harus diqodho atau mengganti hari puasanya di hari yang lain. Fidyah menurut ketentuan adalah memberi makan orang yang berhak mendapatkan fidyah tersebut atau mustahik, ya. Fidyah itu seberat memberikan makanan pokok sebanyak 0,06 kg atau sebanyak 6 ons. Jadi bagi ibu yang meninggalkan puasanya karena khawatir terhadap diri atau anaknya, kemudian misalkan dia meninggalkan puasa selama 1 bulan penuh, selama 30 hari, maka ia wajib memberi makan kepada fakir miskin misalkan sebanyak 6 ons setiap harinya. Berarti 6 ons tinggal dikalikan 30 hari. Maka jumlah itulah yang wajib dibayarkan oleh sang ibu. Itu untuk fidyah dan tetap harus membayar qodho di hari yang lain setelah bulan Ramadannya selesai. Dari ketentuan ini kita sudah dapat melihat betapa rahmat Allah betul-betul meliputi segala jenis, segala keadaan, segala kondisi bagi hambanya. Allah begitu memikirkan bagaimana kondisi hamba-hambanya sehingga Allah memberikan keringanan bagi hamba-hambanya yang memang berhalangan atau memiliki uzur syar'i dalam meninggalkan ibadah yang telah Allah wajibkan. Salah satunya adalah puasa. Maka dari itu, Bapak, Ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang sedang mengandung atau yang sedang menyusui tidak perlu khawatir. Boleh silakan dikonsultasikan terlebih dahulu jika memang sahabat Assalam semua, ibu-ibu yang sedang mengandung dan menyusui khususnya khawatir apabila terjadi sesuatu kepada anaknya, entah itu malnutrisi mungkin atau kekurangan ASI, ASINya jadi mungkin kurang bagus ya, meskipun setelah banyak penelitian diketahui bahwa puasa di bulan Ramadan sama sekali tidak mengurangi kualitas dari ASI ya ibu-ibu semua. Kualitas ASI akan tetap sama, apalagi jika kita sahur dan berbuka puasa dengan makanan yang baik, yang halal, yang thayyib, insya Allah kualitas ASI tidak berkurang. Mungkin kuantitasnya saja yang berkurang karena selama 12 jam tidak makan dan juga tidak minum. Namun ini sama sekali tidak mengurangi kualitasnya karena Allah telah menyamaratakan kualitas ASI di seluruh dunia untuk seluruh ibu-ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Bagi ibu-ibu yang sedang mengandung atau menyusui, jika memang tetap ingin berpuasa dan ingin mengajarkan kepada janin dalam kandungannya atau kepada anak yang sedang disusuinya untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasa, maka boleh ibu-ibu sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter spesialis anaknya untuk mengetahui apakah ibu mampu atau bisa
melanjutkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Namun kalaupun tidak, agama Islam telah memberi keringanan dan agama Islam telah memberikan solusinya untuk ibu-ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.